Ya bani Adam, wahai bani anak cucu Adam, khudu zinatakum. Ambillah pakaian zinatakum, perhiasan pakaian kalian. Ambillah ataupun pakailah zinatakum, perhiasan pakaian kalian. Ya bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjidin. Pada setiap kali kalian masuk kalian sholat ataupun tawaf. Wa kulu washrobu, dan makanlah dan minumlah, wala tusrifu, dan jangan kalian berlebihan, innahu, sesungguhnya Allah la yuhibbul musrifin, tidak menyukai orang yang berlebihan. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makanlah dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Jadi di sini menurut Ibnu Abbas, ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang perempuan yang pada zaman jahiliyah melakukan tawaf di Baitullah tanpa pakaian, dan kemaluannya ditutupi khirqah, secarek kain lusuh. Ya, sambil tawaf ia berteriak, ya, pada hari ini ku halalkan seluruh tubuhku kecuali yang kututupi ini. Ya, maka turunlah ayat ini. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Qul man harrama zinatallah, katakan Muhammad, man, siapa harrama, mengharamkan perhiasan ataupun pakaian Allah, allati akhraja li'ibadihi, yang dia telah keluarkan, berikan kepada untuk para hambanya, wat thayyibat, dan yang baik-baik, minar rizq, dari rizki. Qul hiya lilladzina amanu, katakanlah itu semua lilladzina amanu, untuk orang-orang yang mereka beriman, fil hayati dunya, dalam kehidupan dunia, khalisatan yaumal qiyamah, hanya khusus bagi mereka yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Kadzalika nufassilul ayat, demikian itu kami terangkan ayat-ayat, liqaumi ya'lamun, untuk ataupun bagi kaum yang mengetahui, yang merenung. Katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rizki yang baik-baik? Katakanlah, semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Ya. Jadi perhiasan-perhiasan dari Allah dan makanan yang baik itu dapat dinikmati di dunia ini oleh karena yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman. Jadi oleh orang yang beriman dan orang yang tidak beriman sekalipun, ya, dia menikmati makanan di dunia ini, dapat menikmati. Sedang di akhirat nanti hanya orang yang beriman saja. Ya. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui, ya, bagi orang yang mengetahui. Qul innama harrama rabbiyal fawahish. Ya. Katakanlah, sesungguhnya harrama rabbiya, Tuhanku telah mengharamkan, al fawahisha, perbuatan keji, dosa besar. Ya. Ma dhahara minha, apa yang tampak dari dosa besar itu, wa ma baton, dan apa yang tersembunyi, wal ism, dan dosa maksiat, wal baghya, dan pelanggaran hak, bi ghairi haqqin, dengan tanpa kebenaran, wa antusyriku billah, dan kalian menyekutukan Allah, ma lam yunazzil bihi sultana, dengan apa yang Allah tidak turunkan dengannya sultana, alasan ataupun keterangan, wa antaqulu, dan kalian mengatakan Allah atas Allah, ma la ta'lamun, apa yang tidak kalian ketahui. Katakanlah Muhammad, Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi. Ya, Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat ataupun yang tersembunyi.
perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Ya. Sedangkan dia tidak menurunkan alasan untuk itu dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui. Ibnu Abbas mengatakan kedua ayat ini diturunkan untuk mempertegas larangan mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah. Allah hanya melarang perbuatan keji, syirik, dan melarang membunuh tanpa alasan yang jelas, yang benar. Ya. Walikulli ummatin ajal, dan bagi setiap umat ajal, batas waktu. Fa idza jaa ajaluhum, maka ketika telah datang ajal, waktu kematian mereka, la yastakhiruna sa'atan, tidak dapat mereka mengakhirkan sesaat pun, wa la yastaqdimun, dan tidak juga dapat memajukan. Dan setiap umat mempunyai ajal, batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak akan dapat meminta penundaan atau percepatan. Wala yastakhirun, la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun, tidak dapat mengakhirkan sesaat wala dan tidak juga dapat yastaqdimun, mereka dapat memajukan. Ya bani Adam, wahai anak Adam, imma ya'tiyannakum rusulun, jika sungguh telah datang kepada kalian rusul, para rasul, minkum dari kalian, yaqusuna alaikum ayati, mereka menceritakan dan atau membacakan alaikum atas kalian ayati, yaitu ayat-ayatku. Famanittaqa, maka siapa yang bertakwa wa aslah dan berbuat baik, amal soleh, fala khaufun, maka tidak ada rasa takut alaihim atas mereka, walahum yahzanun, dan mereka tidak juga bersedih. Wahai anak cucu Adam, jika datang kepadamu wahai anak Adam, anak cucu Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang ya, wahai anak cucu Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri dan menceritakan ayat-ayatku kepadamu, maka barang siapa bertakwa dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak bersedih hati. Walladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru, dan orang-orang yang mendustakan terhadap ayat kami, wastakbaru, dan berlaku sombong, anha, terhadap ayat kami, ulaika ashabun nar, mereka itulah penghuni neraka, hum fiha khalidun, dan mereka kekal abadi di dalam neraka itu. Tetapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Faman adlam, maka siapa yang lebih zalim mimman iftara, daripada orang yang mengada-ada alallahi kadiban, atas Allah kedustaan, au kadzdzaba bi ayati, atau ia mendustakan ayat-ayatnya, yaitu Al-Quran, ulaika yanaluhum, mereka itu akan mendapatkan nasibuhum, bagian mereka, minal kitab, dari kitab takdir, ya, yaitu di Lauhul Mahfuz, hatta, sehingga idza ja'athum, ketika datang kepada mereka rusuluna, para utusan kami, ya, malaikat maut, yatawaffawnahum, yang akan mematikan mereka, qalu, mereka malaikat berkata, aina ma kuntum, manakah yang kalian telah tad'una, kalian seru atau sembah, min dunillah, dari selain Allah. Qalu, mereka berkata, dhallu anna, mereka telah hilang dari kami. Wasyahidu, dan bersaksi saat kematian, ala anfusim, atas diri mereka sendiri, annahum kanu kafirin, sesungguhnya mereka menjadi orang-orang yang kafir. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ada kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayatnya? Mereka itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan dalam kitab sampai datang utusan malaikat.
malaikat kami kepada mereka untuk mencabut nyawanya. Mereka, para malaikat berkata, manakah sembahan yang kamu biasa sembah itu selain Allah? Ya, mereka orang musyrik itu menjawab, semuanya telah lenyap dari kami. Dan mereka memberikan kesaksian terhadap diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Ya, jadi selawase urip.